Halo semuanya, warga YouTube, kembali lagi sama gue Alfian Rizky Saputra di sini. Kali ini gue bakal memberikan tutorial ini. Tutorial kali ini sedikit simple, nggak seperti sebelumnya yang lumayan ribet lah kalau menurut gue. Kalau yang mungkin yang belum terlalu bisa After Effects juga, yang video sebelumnya itu susah banget. Oke, yang di sini gue gunain adalah After Effects versi 2020 dan tutorial ini pernah digunain oleh Chandra Leo di salah satu videonya, yaitu bersama Tom Holland, interviewnya itu. So this is going to be our last questions, and I think this is good. Oke, penasaran kan? Langsung aja ke videonya. Oke, gue udah di After Effects-nya. Seperti biasa, kalian bikin composition-nya dulu. Atur durasinya semaksimal mungkin lah. Nah, setelah begini, kalian pakai type tool. Shortcut-nya Ctrl T. Terus kalian buat kalimatnya. Kalian ubah warna putih karena backgroundnya hitam biar kelihatan. Terus ukurannya 60, terserah sih, saran gua 60. Font yang gua pakai lemon milk medium, nah itu aja. Terus kalian nyelesain mode type-nya, Ctrl Enter. Terus Ctrl Alt Home untuk ngatur anchor point-nya di tengah. Terus Ctrl Home biar posisi teksnya ada di tengah. Kalau udah seperti ini, kalian buka efek kontrol di sini. Terus klik kanan. Oh ya, kalau nggak ada efek kontrol, kalian klik Windows. Nanti ada pilihan efek kontrol. Kalau udah gitu, kalian klik kanan, terus expression control. Pilih slider control. Terus klik kanan lagi. Kalau expression control lagi, terus pilih checkbox. Nah, di sini kalian buka si text layer ya. Buka ini lagi. Terus tahan Alt di sini, tahan Alt-nya, terus klik kiri. Ingat ya, ditahan Alt-nya sambil klik kiri. Nah, nanti di sini muncul teks begini. Kalian copy paste kode yang gua kasih nanti di kolom komentar. Nah, kalian atur di sini blink intervalnya 20. Kalau begini, kalian ubah ini slider kontrolnya, namanya, klik kanan, rename. Ubah jadi teks. Ingat, ini huruf awalnya huruf besar ya. Terus yang bawahnya juga klik kanan, rename. Terus ubah on, huruf besar awalnya. Off juga huruf besar awal. Terus enter. Terus kalian hidupin checkboxnya. Nah, kita nanti di sini bakal muncul garis seperti ini. Interval itu gunanya, blink interval tuh gunanya berapa frame si ini kedip. Si garis ini kedip. Kalau makin banyak blink intervalnya, dia makin lama kedipnya. Kali ini lumayan cepat tuh. Nah, di sini kalian atur 2 kali kedip aja. Nah, di sini kalian pas hidup. Nah, terus kalian tutup. Ini juga tutup. Efeknya buka, teksnya buka. Kalian atur di sini. Hidupin ininya si stopwatchnya, slidernya. Terus geser ke detik 2. Terus kalian atur ininya, angkanya, sampai si teksnya itu muncul semua. Kita cek aja 11 apakah sudah. Nah, 11 sudah muncul semua. Kita lihat hasilnya gimana. Nah, kalau ini kecepatan menurut kalian, tinggal jauhin lagi jarak. Inilah udah. Kalau udah begini, kalian masukin kursor sama mode teksnya. Ya, seperti ini bentuknya. Nah,
karena kan warna hitam yang gua download, jadi gua tambahin fill di tiap gambar ini biar nanti berubah jadi warna putih. Nih gua ubah warna putih. Fill itu gunanya buat ngubah warna si layer yang kita drop efek ini. Ubahnya di efek control. Nah, terus kita atur kecilin si kursornya, sininya yang gambar barusan kalian masukin. Kita atur ini kursornya, kalian atur 10. Terus yang mode type nya 7. Scale yang diatur. Nah, kalian zoom kira-kira seperti ini. Terus kalian pasin sampai teksnya muncul semua. Terus kalian geser 2 gambar yang kalian baru masukin ke kiri. Nah, kalau udah di kanan semua, gak 2 gambar tadi, kalian atur ini nih pas nyampe si teksnya udah penuh semua, udah muncul semua, kalian geser si kursornya ke kiri sampai hilang di sini. Terus kalian hidupin posisinya, stopwatchnya, terus geser ke frame berapa aja. Terus sekarang geser ininya, gambarnya ke pas mode type ini. Nah, nanti kita lihat dulu hasilnya, apakah kecepatan apa lambat. Nah, kayaknya kurang cepat dikit. Nah, segini udah. Sekarang kita biar lebih bagus lagi, kita tambahin pakai pen tool di sini. Kalian klik dulu si gambarnya, terus klik bagian ini, nanti bentuknya seperti ini. Terus tahan kontrol, geser ke bawah, terus zoom, ini juga lurusin. Ini agak naik lagi tinggi dikit. Ini agak tarik ke depan, lurus. Nah, nanti kira-kira jalannya seperti ini. Tuh. Biar lebih smooth lagi, kalian hidupin motion blur. Kalian klik toggle switches ini. Kalian hidupin motion blur ini. Nanti ada blur. Oh. Nah, di sini kalian klik ini ya, klik layer si kursor, terus Alt tutup kurung. Terus kalian klik ini mode type, yang mode type-nya, terus Alt buka kurung. Nanti kepotong bagian kirinya, kalau tutup kurung kepotong bagian kanannya. Terus kalian zoom, pastiin kalau ini benar-benar kepotong. Nah, jadi pas mode kursor ini dia langsung berubah jadi mode type. Pas di mode type ini kita atur lagi posisinya, klik stopwatchnya, kalian geser, terus geser slide-nya, terus kalian geser posisi si mode type-nya ke kanan. Nah, kira-kira kita lihat dulu hasilnya, apakah kecepatan atau enggak. Nah, kayaknya lumayan, cuman agak lambatin lagi dikit. Nah, segini cukup. Terus kalian potong lagi bagian kanannya, terus kalian zoom sampai benar-benar kepotong pas bagian si keyframe di sini. Terus kalau udah, kalian copy paste layer si kursor yang bergerak dari kiri ke kanan. Caranya klik terus Ctrl D, terus geser ininya ke kanan. Jadi kan udah mode kursor ini terus mode type, balik lagi ke mode kursor lagi. Nah, kita pasin ininya biar sama di bawah, biar ngegantiin yang bagian bawah. Terus kalian tutup dulu semuanya. Kalian buka yang kalian copy paste tadi, transformnya buka,
terus hapus. Terus geser ininya, si kursornya pakai selection tool, geser ke kanan sini pas type-nya hilang, mode typing hilang. Nah, pas di sini kan hilang nih, ngeganti kursor. Nah di sini kalian hidupin lagi posisinya, terus loncat ke frame berapa aja. Sekarang geser ininya ke bawah. Kita lihat dulu hasilnya, apakah cepat atau enggak. Wah, kecepatan. Kalian jauhin lagi. Nah, segini. Agak dikit lagi maju. Nah, kalau udah, kalian pakai pen tool lagi kayak tadi. Terus klik di sininya. Terus tahan kontrol. Klik kiri, geser ke atas kanan gini. Kalian aturinnya lurusin. Terus yang ininya, ujung sininya kalian beginin. Dan seperti ini kira-kira. Nah. Oke, kalau udah begini kalian potong juga bagian ini. Bagian kanannya. Alt tutup kurung. Tutup. Kalian geser slide-nya ke frame pas mode type. Terus kalian klik bagian kosong di sini. Terus pakai rectangle tool. Kalian buat persegi panjang nutupin si teksnya. Nah, kalau udah, kalian pastiin dulu posisinya benar-benar tengah dengan cara Ctrl Alt Home, terus Ctrl Home. Nah, kalau udah gitu kalian buka transform. Kalian atur opacity dulu biar kelihatan si type. Nah, kita atur ukuran si rectangle-nya dulu. Kayak kelihatannya kan kalau ini kebesaran. Gua kecilin dulu. Nah, segini. Terus kalian atur scale ini pas si kursor mode type-nya nyampe ke kanan. Kalian klik scale-nya. Terus nonaktifin ini nih, icon ini nih. Kalau udah gini, kalian atur anchor point-nya ke kiri dengan cara pakai tools anchor point. Klik tools-nya, terus klik di sini, ambil tahan kontrol, geser ke kiri. Nah. Terus geser slide-nya ke frame awal mode typing ini. Terus ubah ke 0. Nanti kira-kira muncul dari kiri ke kanan. Nah, sekarang kita rapihin. Ininya si mode type-nya ini biar di depan rectangle-nya dengan cara kalian jauhin lagi dikit si keyframe rectangle-nya, keyframe terakhirnya. Jadi biar di belakang mode typing aja. Nah, kita tambahin motion blur di mode type-nya. Soalnya tadi belum ditambahin. Nih. Sekarang kita perbesar. Kita tutup ini. Terus kita seleksi dua ini. Sambil tahan shift seleksi. Terus Ctrl D. Diduplikat. Terus yang mode type ini kalian geser ke atas. Ditaruh di antara shape layer rectangle ini. Yang atas ini kalian hilangin checkboxnya. Terus ubah warna hitam. Terus hilangin hide layer yang atas, hide. Terus yang bawah ini kalian tinggiin opacity-nya karena tadi udah diturunin. Terus kalian klik toggle switches. Terus yang layer kedua ini kalian hidupin track matte, alpha matte, shape layer 2. Nah, yang layer atas ini kalian tadi kan udah diturunin opacity-nya, sekarang dinaikin lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Nah,
Gimana tutorial kali ini? Kalau menurut kalian gimana? Apakah lebih gampang dari tutorial After Effects sebelumnya? Kalau menurut gue sih ini lebih gampang dari tutorial sebelumnya. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa tinggalin subscribe-nya di channel ini dan tinggalin like-nya juga, biar gue lebih semangat lagi nanti bikin videonya. Oke, sampai jumpa di video-video terbaru dari gue. Nama gue Alfian Rizky Saputra di sini. Bye bye.